Pengalaman paling gak enak apa sih Teh? Hai guys. Jadi hari ini adalah hari bekerja sosial sedunia, yaitu tanggal 16 Maret. Jadi di sini aku bareng teman-teman kelompok dari praktikum 3. Sini kita mau bikin Q&A. Bukan kita sih, dia dong. Tentang praktikum 1, 2. 1, 2. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan teman-teman aku nih. Aku Ayah. Aku Vivi. Aku Vini. Almira. Jadi kita berasal dari daerah yang berbeda, tapi kita satu tujuan, yaitu untuk Tujuan. jadi kita Bangka. jadi di sini kita bareng-bareng berempat praktikum 3 di Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Wonorejo. Wonorejo. Oh ya, tapi memperingati Hari Pekerja Sosial ini guys, apa sih makna atau harapan kalian untuk kita nantinya yang akan lulus nih dari kampus Poltekkes Bandung tercinta? Kalau lu apa? Apaan sih? Oh, Harapan atau apa ya? harapan. Kayak yang ingin disampaikan gitu terkait cuy tentang pekerja sosial ini. Oh, kirain buat kampus. Iya. Iya, ntar lu lulus nih. Apa? Gue lulus pengen jadi ya semoga pekerja sosial bisa lebih dikenal sama masyarakat. Amin. Lu apa, Bi? Ngomong dong. Kalau gue sih semoga sama deh, sama kayak ya. Ya, semoga lebih memahami apa makna Peksos itu. Iya. Anjay. Pokoknya mah pekerja sosial tuh dikenal sebagai profesi, bukan lagi seperti Ngebantu doang, Iya, tapi kagak ada relawan. duit. Iya. Relawan. bukan hanya relawan, tapi kita di sini karena kita di sini jurusannya pekerjaan sosial, berarti pekerja sosial itu adalah orang-orang yang memang lulusan dari ilmu profesinya pekerjaan sosial. Jadi kedepannya semoga pekerja sosial ini semakin dikenal dan lulusan dari Poltekkes Bandung mampu memberikan kontribusi, mampu memberikan setelahnya apa sih yang telah diberikan kampus lalu diberikan lagi kepada masyarakat sehingga pekerja sosial itu dikenal. Kalau katanya bapak siapa itu yang di warga itu Pak kemarin? Anto. Bapak? Oh, bukan. Oh, kemarin. Pas Bukan, tadi malam. Juana, iya namanya ada. Pokoknya tadi Yuwono. malam ini mungkin ini ya. Tadi malam tuh kita ke rumah Pak RT, tapi nggak ada beliau. Terus kita ketemu salah satu warganya. Bukan, Bapak Sweetnya. Pak Juli. Kok Pak Juli? Pak Juli Kasun yang bilang gini, Oh. kalau tingkatan seseorang itu Oh, Gue bilangnya tadi malam. Yang dikenal, maaf, iya. lupa. Yang dikenal itu kan? Iya, gimana tuh? Itu apa dulu? Jadi pertama itu kita harus dikenal dulu. Ya, Kalau benar. udah dikenal baru bisa diterima. diterima. Kalau udah dikenal diterima kita bisa disukai. Disukai. Jadi lo nggak bisa nih baru dikenal langsung disukai, itu kayak nggak mungkin banget. Yoi. Dan tingkatan terakhirnya itu ada dipercaya. Jadi semoga pekerja sosial itu dapat dikenal, Diterima. disukai, dan Dipercaya. Amin. Ya robbal alamin. Oke, langsung aja masuk ke inti dari video kita ini. Apa itu ya? Kita mau bikin Q&A tentang praktikum 1 dan 2. Ini Bunda nih. Siapa yang Bundanya? Jadi di sini gue bakal bacain pertanyaan dari Jadi yang nanti kita berdua bikin kita Enggak. Tadi lu udah bilang Enggak. Jadi di sini bakal ada yang baca pertanyaan dan ada yang ngejawab pertanyaan dari kalian yang udah Nanya. question box yang udah ditulis sama Vini. Di story aku. Iya. Jadi Oke. tungguin ke-awkwardan kita. Check it out. Q&A pertama ya. Kalian praktikum 1-2 sekelompok nggak sih? Enggak. 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 Jadi kita beda kelompok nih. Aku dapat di
Aku satu ini di Cipadung, Kecamatan Cibiru. Yang keduanya aku sendiri di Tanjung Pinang, panti. Ini di panti anak. Oh iya. Lalu Praktikum 1 di Panyilekan, dekat Gede Bage pokoknya dah. Terus sama yang kedua di panti di Surabaya, panti narkoba. lu, gue lupa, gue di mana? Kalau lu ya? Kalau gue praktikum 1 di kelurahan apa sih anjing? Ini nggak sih? Pokoknya di Mekar- Bandung. Mekar- Oh iya, kelurahan Mekarjaya. Gue Mekar Mulia soalnya. Dia di Mekarjaya. Iya. Terus praktikum 2 gue di Semarang di panti rehabilitasi Nabza atau HIT. Udah dulu, gue yang praktikum 1-nya di Bandung, praktikum 2-nya di panti anak di Kota Malang. Iya, Mir, perasaan kita baru setahun yang lalu deh ya, Mir. Iya. Kok dia udah lupa aja sih lokasinya? Jadi kita tuh praktikum 1-nya masih di Bandung semua guys, belum pandemi. Hmm, Terus tiba-tiba ya datanglah pandemi itu. karena kita di kota masing-masing. Dan aku sendiri. Oke, Q&A yang kedua. Seberapa greget praktikum kalian? Praktikum Siapa 1, 2. Dalam hal apa nih? Masalah gimana? Mungkin dalam banyak problem di kelompok lo, atau mungkin malah lebih menyenangkan mana? Praktikum 1 atau 2 bagi kalian? Kalau gue sih sama enggak deh, apa ya, sama aja sih. Soalnya kalau gue kan yang 1 itu emang nggak kenal, ada yang kenal 1, 2 karena kan di yang milihin kampus. Kalau yang kedua itu gue ikut kelompok lain, jadi memang yang bukan teman gue itu malah 0, gue nggak kenal sama sekali sama mereka, cuman asik sih. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang? Enggak deh. Terus lu aja nih. Pertanyaannya tuh seberapa greget ya? Yang pertama, gue lebih suka yang pertama sih, praktikum pertama. Karena praktikum pertama tuh rame-rame cuy. Kita ada aku, Agil, Adoy, Vanes, sama Juita. Nah kalau praktikum kedua tuh karena di kota masing-masing dan aku sendiri di kota aku sendiri, jadi aku nggak merasakan vibes praktikumnya, sama sekali tidak merasakan itu. Kalau aku sih biasa aja guys, ya standar lah. Kayak gimana sih anjing? Tapi enak waktu yang pertama itu emang vibes-nya kelihatan banget lah. Karena itu ya bareng-bareng rame. Oh, kalau gue kayaknya pilih praktikum 2, soalnya tempatnya sih yang lebih ngedukung. Di tempat di Jawa pakai bahasa Jawa, jadi kayaknya lebih klik aja gitu. Yang nanya harus jawab. Kalau gue sama sih praktikum 1, karena mungkin sebelum pandemi ya, jadi pergerakannya lebih bebas gitu. Kalau praktikum 2 kan mungkin sama, nyari sendiri-sendiri, cuman kan kayak vibe-nya kurang gitu praktikum. Kalau gue lebih dapat praktikum 2, soalnya yang 1 cuman setengah langkah doang, jadi kayak apa ya, Nanggung sisanya banget gitu. iya belum kelar, jadi setengahnya kayaknya halusinasi bikinnya. Tapi mau nanya deh, kalian pamitan gak sih waktu yang praktikum 1 pas perpindahan apa sih pandemi? Lu pamitan ya ke kelurahan? Enggak sempat udah cabut duluan. Gue pamitan kelompok gue, tapi gue nya udah balik. Astagfirullah. Lu ya? Gue enggak. Kan tadi kan lu belum pamit, mending lu pamit sekarang di sini. Kelurahan Mekar Mulia, saya undur diri dulu dari praktikum 1. Terima kasih banyak sudah memberi ilmu yang sangat banyak bagi kelompok kami. Lu udah kelurahan apa? Gue lupa ini kelurahan ini loh, yang dekat jalan tuh bagus, yang nembus. Iya pokoknya tuh bagus, enak Lurus banget aja. lurus. Kelurahan apa ya dia? Pokoknya sebelum kelurahan aku tuh kelurahan dia, tapi masih jauh sih. Pokoknya gue tuh sekelompok sama Dea, Laras, Putri, Haris, sama Niko. Gue lupa. Itulah. Makasih ya. Makasih buat kelurahannya. Sorry banget kita belum sempat pamitan. Gila nggak tuh? Soalnya kita udah
kalau nggak salah waktu itu udah kan kita tuh nggak menetap di poskonya, jadi kita PP kan, kalau pagi ke sana malamnya balik, jadi ya udah waktu udah selesai. Ayah, lu pamitan nggak kan? Enggak. Ngomong dong makasih ke kelurahannya. Buat Kelurahan Mekarjaya, Masuk kamera dong. Masuk kamera dong. Nah, kan asik. Mau kanan Asik. kiri. Sini aja. buat Kelurahan Mekarjaya makasih banyak mau nerima aku sama kelompok aku. Ada Justias, ada Elsa, ada Bang Cem, ada Muhayul, sama ada Mbak Lina, sama ada Tio. Itu makasih banyak sih. Rame ya? Iya, ada 7 kelompok. 7 orang. Anggota. Pertanyaan ketiga. Seberapa besar intensitas cinlok di antara kelompok kalian? Atau mungkin kalian pernah ngelihat dari kelompok lain, tapi nggak usah disebutin Iya. namanya ya, cukup di tanda kutip. Lu deh. Ya. Nggak ada sih. Oh, ada cinlok. Emang cowoknya siapa di kelompok? Kelompok gue si Arifi, Mas Arifi, siapa? Nugi, Egas, Adel, Oja, gue. Udah. Berarti nggak ada cinlok. Nggak ada. Kalau gue ada Agil sama Ade. Kayak cinlok enggak, tapi kita mah gitu. Udah gini. Nih gini. Kalau gue karena ya emang nggak tinggal yang sampai nginep ya emang kayak cuman tiap hari ketemu, nggak ada sih. Kalau praktikum 1, praktikum 2 nya kita cewek-cewek. Oh iya. Nggak mungkin kalau cinlok Iya. ya bu. Kalau praktikum 2 juga aku sendiri nggak ada dong. Ya praktikum 2 juga cewek sama Ilsa. Kalau ayah. Kalau Aya sama Fian. Kalau gue praktikum 1 nggak ada sih yang intensitas cinlok, kecil banget malahan. Karena gue pun waktu itu gue lagi deket sama orang. Temen-temen gue juga pas lagi punya gebetan masing-masing, jadi buat intensitas cinlok nggak ada. Kalau praktikum 2 sama gue sama Fieran, gue masa berdua lesbian ya kagak lah. kan klien lu pada Iya. cowok. Lain lu cowok-cowok. Enggak lah, enggak. Kan kita bisa bedain lah mana yang harus diprioritasin buat. Kalau gue sama ininya siapa? Staffnya. Pernah dideketin sama Ilsanya juga. Oh, kalau Tapi biasa aja. staff-staff di panti gue sih gila. Kalian perfect, guys. Oh, iya. Gue cinta banget sama kalian. Mantap. Harusnya lu tuh masuk kamera biar mereka bisa lihat. Iya nggak sih? Lu muji mereka gitu. Tapi kalau kelompok lain ada nggak sih yang kalian tahu channel gitu? 1 2 ya? Cinlok enggak. Oh tapi beda kelompok sih guys. Enggak. Ada ya. Tapi ada lo cerita Kating. Aduh, kenal sih Katingnya sama aku. Dia cinlok ya sama petugas. Ya sama pegawai lembaga di mana dia praktek. Iya. Tapi alhamdulillahnya tidak mengganggu proses praktikum sih. Nah akhirnya pas sudah selesai praktikum dan berubah akhirnya alhamdulillah sampai jenjang pernikahan dan sekarang punya anak 1. Oh, Hebat. sih? Kan ya. Oke. Next. Ini beneran Q&A ya, guys, karena ini pertanyaan dari adik-adik kalian. Asik. Pertanyaan pertama dari @alvina Nur F. Pengalaman paling gak enak apa sih, Teh? Apa ya nggak enak? Kalau gue praktikum 1 alhamdulillah lancar, nggak enaknya Beres. dapat Beres. ini, dapat apa? Dapat tempat penginapannya mahal dan minta dibayarnya tuh maksimal besok subuh kalau nggak salah. Subuh kita diminta buat kesana buat bayar. Hanya bisa nego pagi bisa. Kalau praktikum 2 susahnya apa ya? Kayaknya susahnya nggak ada. Ada. Kayaknya nggak ada deh. Oh nggak ada. Kalau sama praktikumnya ya, it's Iya. okay. Kalau aku praktikum 1-nya tuh karena aku ngambilnya Karang Taruna jadi sulit ngekontak si ketuanya itu. Terus kalau kedua nggak ada sih insya Allah. Kalau Ayah, aku terakhir aja deh. Soalnya aku banyak nih. Asik. Kalau gue praktikum 1 pengalaman gak enak sama sih karena pandemi, kepotong pandemi, jadi vibe praktikumnya kurang. Kalau praktikum 2 sejujurnya kalau untuk masalah selama pelaksanaan praktikum gak ada masalah sih karena gue pun have fun ngejalaninnya.
paling masalah laporan doang sih. Jadwal dari proses praktikum sampai ke sidangnya tuh penulisan laporan dan ke sidangnya tuh mepet banget. Jadi itu yang buat salah satu nggak enaknya, yang nggak enak dari praktikum tuh mungkin nggak tahu ya ada masalah atau trouble apa gitu di lembaga atau di angkatan tuh, sehingga nggak ngerti juga gitu, akhirnya mepet jadwalnya tapi itu benar-benar hektik sih yang waktu itu. Iya, itu hektik banget. Tapi kalau lu pikirin sekarang ya, lu semua kehektikan itu tuh kayak seru banget gak sih sekarang kalau Iya. kita pikir ya waktu itu kayak kita tuh hebat banget gitu. Iya. Hebat banget cuy. Gue jadi ngerasa bangga sih sama diri gue. Gila ya, gue maksudnya Masih gue yang mampu. nggak semua orang tuh ngapresiasi apa yang gue buat. Itu tuh gue bangga sama diri gue. Gila ya, selama 4 hari atau 5 hari gue tuh bisa nyelesain laporan segini loh. Maksudnya yang biasanya orang ih lo bisa, emang lo bisa gitu. Dan gue bisa. Seninnya langsung sidang. Iya. Dan ternyata gue bisa. Jadi buat kalian yang ngerasa diremehin sama orang, jangan itu sih. Justru itu harusnya jadi motivasi buat lo semua. Asik. Tapi kalau aku ya pengalaman gak enaknya, ini aku jawab secara umum ya, bukan ada sih yang pengalaman pribadi. Yang pertama itu karena temennya dipilihin sama lembaga, dalam artian ya nggak kita milih sendiri gitu. Kayak sekarang kan, kalau sekarang mungkin karena satu kota, karena pandemi kan, jadi kayak bisa milih sendiri karena sekota gitu. Jadi kayak mungkin pengalaman gak enaknya pasti adalah kayak tidak berbeda pendapat, terus pasti ada gitu. Masalah diceritain tuh kayak gimana, apa pasti ada perbedaan pendapat, terus ya ada drama-dramanya, tapi itu bagian dari proses ya praktikum. Terus yang kedua ini pengeluaran cuy, pengeluaran Banget itu ya guys. nggak sih, pengeluaran kan Sampai sekarang. pengeluaran karena gimana caranya lu, apalagi praktikum 1 ya, kayak kan kita masih ada matkul, jadi kayak kita 4 hari atau 5 hari gitu di posko, terus harus Jumatnya balik ke Dago. untuk ke Dago untuk ngampus. Jadi kan bensin juga, terus bayar uang posko juga. Mungkin kedepannya mungkin itu bisa dipikirin sama lembaga. Aduh malu. Terus yang selanjutnya apa lagi ya pengalaman gak enaknya? Mungkin ini kalau kalian udah punya pacar ya, mungkin digodain meren ya sama ya orang sana gitu. Oh iya, apalagi kalau misalnya ada yang jomblo tuh, ya Allah, udah godaannya. Tapi itu manusiawi guys. Iya, Jadi tergantung kalian bisa ngehadapin atau enggak. Udah nafsu bos. Oke, cukup. Oke, pertanyaan kedua dari @Adila Listia. Ini gue bakal ngebacain sesuai kosakata Adila. Ceritain aja Mbak, gimana dari awal sampai akhir praktikum WKWKW. Bagi-bagi lah. Soalnya tuh beda sih apa ya, Pengalamannya kan beda-beda. yang gue tahu ya antara angkatan kita sama bawah itu udah beda. Jadi kayaknya mungkin kalau mau dijadiin patokan gimana praktikum kalian nanti, bisalah kurang lebihnya, cuman nggak akan sama. Iya. Kalau praktikumnya itu tuh kayak have fun gitu, cuma ya bikin laporannya aja yang ada wow gitu. Mungkin kalau tahapan praktikumnya ya sama, yang pertama interaksi dulu sama warganya, biar kenal, Inisiasi biar deket. sosial. Terus habis itu sama sih kayak yang tadi, dikenal diterima kan. Kalau kita udah dikenal, untuk next mungkin pencarian datanya lebih mudah. Mungkin ada beberapa tempat yang warganya kurang welcome sama kita. Kalau itu menurut gue mungkin satu, interaksi kita kurang, atau mungkin memang interaksi kita udah cukup tapi mungkin memang merekanya tertutup. Terus kalau habis itu apa lagi? Habis interaksi apa ya? Diterima. Oh ini tahapannya habis interaksi. Oh penting banget nih sebelum mulai praktikum. Ini kalau bagi gue pribadi gitu. Pertama kalian coba aja gitu baca laporan di perpustakaan, laporan cutting, biar kalian tuh ada gambaran praktikum 1 tuh apa sih yang pengen dicari, apa sih yang pengen digali gitu kan. Terus yang kedua, buat time schedule matrix gitu. Dan yang paling penting ya
pas sudah di bagian kelompok ya segera hubungi dosbim, hubungi supervisornya. Biasanya kan di situ dikasih arahan tuh sama dosbim, salah satunya pasti disuruh buat matriks. Jadi biar kalian tuh adalah kayak bayangan tanggal segini sampai segini mau ngapain, segini habisnya mau ngapain gitu. Soalnya kan apa ya, kadang kita nggak pakai matriks saja kadang suka apa ya molor, masih bingung gitu, apalagi nggak pakai matriks gitu. Penting sih untuk apa ya, knowledge-nya apa ya, pengetahuan tentang praktikum 1-2 nya tapi kalau ngomongin praktikum 1-2 itu ngapain sih, satunya tuh ngapain sih praktikum 1-nya guys? Cuma data. Cuma enggak cuma Ke ini door to door kan, ngelakuin community meeting gitu-gitu. Ini sih praktikum 1 itu menggali masalah PPKS dan PSKS. Jadi istilahnya apa ya, belajar untuk mana sih potensi dan sumber di masyarakat itu, mana sih apa ya yang dimaksud dengan PPKS aslinya tuh bagaimana karakteristiknya, terus apa permasalahannya, itu digali gitu. Nantinya tuh kalau yang angkatan kita itu nanti disuruh pilih misalnya kan udah nih dapat nih udah terdata nih 26 PPKS yang ada tuh apa saja di daerah itu, apa aja yang ada gitu. Misal ada anak telantar nih, contohnya aku ambil anak telantar, terus nanti dipilih tuh mana yang mau digali datanya. Misal ketemu nih anak AY misalnya, nah AY itu nanti digali permasalahannya seperti apa untuk telantar ini, terus apa aja sih sumber dan potensi yang bisa dimanfaatkan di daerah itu gitu. Betul tidak? Betul sekali. Atau mau tambah? Kalau menurut gue sih, kalau gue dulu tuh pertama kan nyari datanya tuh memang udah ada data, jadi kita pakai data sekunder. Habis itu udah ada kita verifikasi validasi data, bener nggak sih di RT ini tuh memang ada 5 anak terlantar. Terus kita jelasin kalau anak terlantar tuh kayak gini. Sebelumnya kan udah ada community meeting di mana kita tuh ngejelasin dulu anak terlantar tuh apa, ini tuh apa, ini apa. Gue di situ buat kita kan kalau kita secara teori mungkin paham ya, tapi kan ternyata waktu di lapangan, mbak kalau kayak gini maksudnya apa? Nah sometimes kita kan juga bingung nih, oh ini tuh masuk anak terlantar atau yang disabil ya. Kalau yang kayak gini masuk gak ya disabil, kriterianya kayak gitu. Kalau di praktikum 1 mungkin buat kita lebih memperdalam pengetahuan kita antara teori sama di lapangannya sih. Itu sih tahapannya interaksi kan, terus termasuk di dalamnya itu ada community meeting untuk apa ya, mengenalkan apa PPKS, PSKS, serta nanti mereka juga akan membantu membantu memberikan informasi gitu di RT RW-nya ada nggak ini sebutkan. Tapi kalau yang praktikum 2-nya tahapannya apa ya? Mungkin karena ini deh, Lebih ke klien personal. Jadi nanti praktikum 2 itu kita milih mau kajian apa nih yang diambil untuk praktikum 2. Misal aku kan ambil anak. Kalau sama anak-anak Nabza cuy. Ayah, Gue juga nabza. tuh 2 nabza 2 anak menjadi 1. Ya. Tahapannya sama. Oh, ini kita coba cerita aja kali ya. Mungkin karena pandemi, pengalaman kita kalau waktu kemarin pengalaman gitu. Jadi kayak dikasih waktu untuk milih sendiri lembaganya lembaga mana gitu. Kan kalau nggak pandemi tuh dipilihin ya sama lembaga sama nama, lebih enak. Sedangkan pas pandemi tuh menurut aku itu kendala banget kalau di aku. Kalau pandemi, karena aku benar-benar nggak tahu panti mana yang bisa untuk dipakai praktikum, terus belum lagi administrasinya, ribet sih kalau kata aku pas praktikum 2 itu karena Di lokasi sendiri kan. habis itu nanti ya udah lanjut aja kayak praktikum 1 pasti ada penerimaan, terus ada apa lagi? Ada community meeting nggak sih kalau di kalian? Ada. case conference, Case conference. Case conference. konferensi kasus. Jadi konferensi kasus itu nanti Kayak asesmen awalnya gitu kan. jadi gimana ya, aku lupa deh ceritanya. Ini aja kan kalau tahapan pertolongan kan ada yang kedua tuh ada asesmen ya. Ya apa ya, Assessment. engagement, intake, contract, assessment, planning, terus intervensi. Terus, nah yang abis asesmen itu kita ada konferensi kasus
di situ tuh kita maparin si anak ini tuh kayak gimana masalahnya, kondisinya. kenapa kita ngambil ini, kita maparin apa aja ya, kayak penyebabnya kenapa, kondisi di rumahnya kayak gimana, kondisi pakai yang BPSS gitu-gitu. Kalau case konferensi 1 gue kemarin kayak gitu. Itu dihadiri sama siapa aja? Kalau gue sih Peksos Panti, habis itu supervisor, kita anak sekelompok, sama yang di panti itu pemiliknya, psikolog, sama pendamping anak. Aku cuma supervisor sama ini peksosnya udah. Alia? Kalau aku ini CC1 2. Satu. Kalau CC1 gue tuh ada supervisor, ada manajer program, sama ada konselor. Kalau aku mungkin kalau idealnya emang pihak-pihak yang berkepentingan di dalam situ, cuman karena panti aku belum ada pekerja sosialnya, jadi yang waktu itu hadir cuman aku, teman-teman kelompok sebimbingan, terus ada supervisornya, sama ada ibu panti. Nah jadi kayak di CC1 itu kita apa sih kita dapat dari assessment pertama gitu kan, penyebabnya, terus dan juga di situ kita maparin rencana intervensi. Kita paparin rencana intervensi, lalu ntar diberi komentar kan sama supervisor maupun panti, Masukan. iya masukan gitu. Nah nanti baru udah diberi masukan, nanti baru intervensi kan, setelah dari itu baru intervensi. Nah nanti pas intervensi nanti ada CC2, case conference kedua. Nah itu kita paparin apa sih yang kita dapat, apa sih hasil dari klien yang kita tangani gitu. Kendala-kendalanya apa pas di intervensi itu. Iya, Ini sih kalau di gue tadi hambatannya salah satunya teknik intervensinya. Kalau dari gue A, abis itu dari dosen B, abis itu dari psikolognya menurut beliau tuh C. Iya. Jadi antara ketiganya kan Iya benar-benar. tekniknya sih. Waktu itu soalnya gue yang bikin lama tuh penentuan teknik apa. Teknik ini kalau minusnya ini, teknik ini minusnya ini. Gitu sih. Kalau gue hambatannya ke praktikum 2 tuh ya seputar teknik juga gitu. Jadi kayak gimana ya? Gini, kita belajar di kampus gitu kan tentang pekerja sosial, tapi pas sudah mulai pengaplikasiannya bingung gitu. Ini tiba-tiba kita bingung ini mulai dari mana ya? Terus ini tahapannya, misal aku anak gitu, masalahnya apa ya, misalnya emosi gitu, mana sih yang cocok digunain gitu. Terus aku mesti ngomongnya bukan mesti ngomong gimana ya, maksudnya Diterapin ke iya, kliennya itu kayak bingung. gimana. Apalagi ditambah karena itu di daerah masing-masing, dan kota aku mungkin aku milih pantinya yang mungkin belum bukan belum sih, mungkin belum dapat sosialisasi atau pemberdayaan tentang panti, jadi kayak belum ada pekerja sosialnya, jadi susah untuk aku pribadi untuk mengaplikasikan untuk sharing sama ibu pantinya gitu, karena ibu panti juga tidak terlalu paham tentang ilmu pekerja sosial, apalagi teknik-teknik pengubahan perilaku seperti itu. Udah diajarin tapi pas aplikasinya mungkin tidak semudah itu, Tidak ya sesuai. ya tidak gitu. Jadi kayak mesti ada, kalau mungkin dapat dipilihin sama lembaga, mungkin ada pekerja sosial, jadi kan kita enak bisa sharing sama pekerja sosial untuk teknik pengubahan perilaku. Nah kebetulan waktu itu aku nggak ada pekerja sosialnya, jadi kayak itu jadi hambatan sih di aku gitu, apalagi nggak ada teman. Kalau aku sih ke teknik juga ada, ke peksosnya juga ada. Kalau peksosnya tuh kayak di sana tuh lebih kaku gitu, jadi kayak kalau mau sharing ke beliaunya kayak kurang luas gitu. Itu aja sih. Berarti itu gimana cara kita untuk membangun komunikasi biar nyaman, enak. Kalau gue waktu itu tuh soalnya kan yang lebih tahu mungkin Peksos ya, yang bisa sejalan sama kita. Nah kebetulan Peksosnya tuh bukan Peksosnya panti, tapi jadi di panti itu tuh ada program yang dari Kemensos. Waktu itu beliau menjalankan program itu dan harus ada Peksosnya. Jadi ini tuh Peksosnya program. Jadi Peksos ini nggak tahu gimana anak-anak yang ada di panti. Jadi beliau nggak bisa buat ngasih gimana-gimana. Tapi saran sih dari aku gitu, pas udah praktikum 2 itu jangan malu untuk jangan malas untuk ngasih progres atau bertanya gitu ke pihak panti atau ke supervisor atau ke teman-teman kalian.
daripada kalian udah intervensi terus ternyata salah ternyata ini mah bukan, misal kita nganggapnya dia anak malas belajar gitu, ternyata bukan malas belajar yang ditanganinnya, tapi mungkin malah kebersihannya ya mungkin. mungkin malah kebersihannya yang lebih diprioritaskan, kayak buang sampah itu. Jadi maksudnya sebelum kalian menganggap anak ini masalahnya apa, lebih baik coba sambil dibicarakan sama pihak panti, karena kan mereka yang udah 1x24 jam sama anak-anak kan, sama coba kalau ayah yang nggak bisa ada. Sama sih kayak kalian, paling berat di intervensi sih, karena gue pun gak percaya diri sama apa yang udah gue ambil, keputusan yang gue ambil gitu. Betul. Itu sih yang sebenarnya itu tantangan sih buat gue, karena itu malah bisa balik jadi bumerang buat gue sendiri kalau gue pun gak percaya sama apa yang gue ambil gitu. Jadi ya karena udah sampai di akhir, jadi ya udah mau nggak mau gue tetap harus ngejalanin intervensi gue itu gitu. Betul sih ya, nggak pede ya nggak sih, kayak awal tuh mau intervensi anak ataupun nabza gitu ya, soalnya kayak merubah karakter orang itu juga sulit, bukan merubah juga sih, kayak memperbaiki mungkin menurunin perilaku yang salahnya atau yang itunya. Buat nerapin ke diri kita pun juga susah masih gimana mau merubah orang lain kan. Jadi penting sih pede sih, bener pede, percaya diri, yakin oh ini mah kita udah belajar 4 tahun, udah diajarin ini, kita harus pede lah walaupun nggak semudah dengan TO, tapi kan minimal pede dulu nggak sih, kayak yakin terus, tapi pedenya harus disertai dengan ya pengetahuan ya, jangan pede yang asal yakin tapi ternyata salah. Makanya jangan malu dan jangan malas untuk bertanya sih kalau tahu. Soalnya kan kita tuh ngubah sifat seseorang kan, sifat apa ya kayak gitu, perilaku buruk. Ya. Perilaku buruk. Ternyata apa yang kita lakukan tuh bukan malah bikin dia lebih baik. Takutnya kita ada salah ucapan atau salah langkah yang malah bikin dia tuh lebih jauh buat progres. Dan nanti kan panti pasti ya marah dong kalau hasilnya tidak sesuai. Tapi semoga aja yang nonton ini kalian nggak mengalami dimana kalian mesti cari tempat praktikum lembaganya sendiri gitu, karena sumpah itu berat sih. Kalian harus bener-bener usaha gitu untuk biar pantinya mau menerima kalian, terus kalian harus menjaga nama baik kampus Poltekkes kan, biar kalian nanti kalau misalnya ada adik kalian yang mau praktik lagi di panti itu bisa diterima lagi gitu. Menurut aku next deh. Oh ya, akhirnya udah sih ya. Setelah intervensi itu ya CC2 habis itu udah kan setelah CC2. Kalau gue sih CC2 nya sebelum pamitan banget, H-1 ya. Atau H- deket ke pokoknya. Apa intervensinya? Habis intervensi Terminasi. Terminasi. Jadi pamitan kalian ke klien. Aku pamintannya kayak habis praktikum sih, tidak sesuai matrix, tapi ya udah. Tapi kalau kalian abis terminasi, kalau kliennya kayak gimana? Ada nih yang masih lanjut mungkin sampai sekarang, soalnya kan harusnya terminasi itu ya harusnya mah ada Progress, pemutusan ya biar nggak lanjut, biar nggak ketergantungan. Kalau aku si anak ini kayak yang sumpah ya, jadi aku mau cerita. Jadi menurut aku berhasil untuk menurunin perilaku buruknya ya, menurut aku gitu, walaupun nggak besar tapi sedikit adalah sedikit. Soalnya waktu itu aku deg-degan, waktu itu kan CC2, jadi kita bener-bener yang maparin apa hasilnya dan tidak terduga gitu. Misalnya aku nggak duga sebelumnya, ibu pantinya bilang gini, aduh Vini makasih banget ya, soalnya si A itu udah nggak lagi marah-marah gitu kan. Jadi bersyukur sih, alhamdulillah ternyata apa yang aku berikan intervensinya ya sungguh-sungguh aja, tulus aja gitu, ternyata berubah gitu. Apalagi pas udah mau yang itu terminasi dia kayak yang sisi klien ya itu kayak sedih gitu kan, nanti main kesini lagi nggak kak gitu. Itu sih menurut aku yang bikin aku semangat untuk jadi peksos. Gila sih. Karena rasa ketika terminasi tuh sedih, maksudnya sedih gitu ngelepasin, wah kita udah selesai padahal lama ya 3 bulan gitu. Aduh, kalau aku
sama sih kayak Vini. Apa namanya, kalau aku kan kasusnya kayak anaknya tuh nggak pernah belajar gitu, jadi kayak kesulitan buat mapain gitu-gitu kan. Terus si konselornya ini bilang kalau itu loh si apa, klienmu bilang makasih di buku catatannya gitu. Terus apa namanya, waktu cerita sama aku, iya ini aku diajarin sama mbak ini gini-gini gitu, jadi kayak seneng banget gitulah. Terus pas udah kelar mereka kayak iya mbak makasih ya gitu-gitu, berdua sama Ilsa gitu. Jadi ya udahlah, seneng banget. Ya. Kalau aku pribadi tahap terminasinya rada menyedihkan sih, karena gue gampang nangis, partner gue si Feren juga gampang nangis. Jadi emang rada menyedihkan sih, karena pas waktu itu kebetulan terminasinya emang bareng-bareng kan. Sini dong ya, sini dong biar dia ngeliat asik. Asik. Mepet. Jadi emang butuh effort buat nahan air mata ya guys Tisu waktu itu. Jadi emang itu sih untungnya dari klien gue sendiri maupun yang lain itu juga itu sih baik sama gue. Jadi emang berat sih, dari gue pribadi pun berat gitu, tapi ya mau gimana, masa gue harus nginep di sana mulu kan gak mungkin ya guys. Jadi ya emang kan setiap pertemuan pasti ada perbedaan. Jadi buat kalian sehat-sehat terus guys. Mantap. Tapi ada hikmahnya nggak sih, kayak lu ambil nafza gitu, terus ternyata orang yang itu tuh kayak gimana gitu? Banyak hikmah yang gue ambil sih, karena gue out of the box banget ini. Jadi biar aku sendiri tuh enggak di zona aman aku terus gitu. Jadi biar bisa keluar. Jadi gue bisa banyak mengenal pribadi orang sih. Yang ternyata mereka yang termasuk dalam PPKS tuh apa ya, jangan dijudge gitu loh, jangan menganggap Diskriminasi. karena mereka misalnya pengguna nafza terus kita apa ya istilahnya mencaci maki atau gimana gitu. Justru mereka itu butuh apa ya, dukungan gitu. Biasanya kayak kita belajar di situ kan, hikmahnya dari praktikum 2 itu kayak lebih mendalami permasalahan gitu kan. Misalnya anak di panti asuhan gitu, mereka butuh dukungan gitu, mereka butuh dikasih sayang, nggak hanya materi, nggak hanya dikasih sembako doang. Tapi emang bener sih yang diomongin sama Vini, kalau kalian tuh nggak bisa ngejudge orang tuh dari covernya doang gitu. Jadi nggak semua orang yang pernah make itu tuh jahat gitu. Jadi kalian tuh emang harus ngedalemin si karakter mereka dulu, baru kalian bisa ngejudge orang itu kayak gimana. Dan omongan orang di luar sana menurut gue nggak bener sih, sama orang yang orang yang pernah make tuh jahat loh kayak gini. Itu nggak bener, gue itu salah besar. Menurut gue itu salah besar, karena yang gue alamin sendiri justru mereka tuh kebalikannya malah baik banget sama gue dan baik banget sama Feren. Jadi gue di sana berdua karena cewek sendiri ya, jadi cewek berdua doang, jadi kayak malah merasa dijaga gitu. Jadi ya buat kalian nanti I love you. Ini sih gue klarifikasi, mungkin perbuatannya mungkin yang emang mungkin mereka melanggar perbuatannya, tapi untuk kayak karakternya itu mereka baik gitu. Maksudnya itu kan yang maksud dari kalian. Perbuatannya emang nggak boleh, kita emang nggak boleh dong pakai nafza. Cuma bukan berarti itu kita harus menjudge kalau dia tuh jahat, enggak kayak gitu. Kan namanya manusia ada hilafnya ya guys. Jadi terus kan aku mau cerita nih, waktu di pantiku kan ada pertemuan gitu, mau didatengin sama Kemensos. Nah terus gue disuruh kayak mau apa namanya, teman-temanku itu disuruh ikutan gitu loh, jadi audien karena kliennya juga dikit kan kebetulan. Terus temenku kan ini ada berapa ya, 5 apa 6 gitu, itu kayak nggak tahu sama sekali apa itu nafza gitu-gitu. Terus tiba-tiba dateng, dia jadi kayak bersyukur, lebih apa ya, lebih kayak memanusiakan manusia gitu. Jadi mereka kayak ngerti kalau peksos itu kayak gini gitu. Oh iya. Ada hikmahnya. Jadi kita tuh praktikum
sambil juga mengenali tentang pekerja sosial tuh sebenarnya ngapain sih. Nah itu jadi kalau kalian pengen pekerja sosial tuh dikenal dengan baik, kalian praktikumnya dengan baik gitu, jangan hanya have fun aja ya boleh mungkin have fun, tapi bener-bener apalagi kalau pas praktikum 2 karena emang ada intervensinya gitu ya, apalagi kalau misalnya kondisinya kayak kita kemarin waktu pandemi bener-bener di panti kota sendiri, terus apalagi aku sendiri kan, jadi benar-benar harus menjaga nama baik kampus, harus menjaga alma mater. Gimana sih ya, berarti kalian dari sekarang dari perkuliahan kalau dosen nerangin ya walaupun susah untuk dipengerti, cuman ada gitu yang kalian mesti pegang gitu dalam misalnya teknik ini gitu, ataupun kalian mesti paham praktis itu apa. Yang penting dasarnya dulu praktis, karena nanti pasti di masyarakat itu kan bakal ditanya kalian ini jurusan apa, itu ngapain deh, ntar lulusnya itu kemana gitu, pasti itu kalian bakal temuin. Jadi kalian harus dari bangku kuliah dari semester 1, 2, 3, 4 itu udah harus ya belajar lah, maksudnya jangan mungkin kalian berada di kampus bukan karena keinginan, mungkin karena satu dan lain hal gitu, tapi jangan itu ngebuat kalian benar-benar tidak ingin mengerti sama sekali yang kalian pelajarin. Nanti kalian pas praktikumnya takutnya kesusahan situnya. Next. Oke, pertanyaan ketiga dari @elia_dwi_. Aku kepo teh soal praktikum nanti ngapain aja, hehe. Mumpung masih maba biar tahu. Sebenarnya ini sama sih. Udah panjang banget ya dijelasin di Q&A yang kedua. Semoga paham. Semoga paham. Bukan nggak mau ngejawab ya, tapi emang udah terjawab semuanya, udah terjawab lengkap di Q&A yang kedua. Jadi next aja. Ini sih yang paling banyak ditanyain sama orang-orang, dan gue pun sendiri selalu mempertanyakan pas dulu masih maba. Ini dari Alfitra 55. Biaya hidup ditanggung siapa? Itu sempet sih tadi aku singgung ya, kayak hidup yang kayak gitu. Pengeluaran. Iya, pengeluaran. Tanggung masing-masing lah. Mau tanggung siapa? Tetangga lah. Nggak akan mungkin. Bos. Iya dan masing-masing. Iya, tanggung masing-masing. Kayak apa ya? Sesuai ininya kalian sih, hedonnya kalian gimana, makannya kalian gimana, kan sesuai itu diri masing-masing. Bersyukurlah kalau emang ada yang bisa masak, jadi bisa meminimalisir. Terus bersyukurlah kalau ada yang pintar untuk negosiasi atau ngomong keluarga biar kalian tuh dapat dicariin posko yang mungkin gratis, bahkan bisa ya gratis sih, tapi kalaupun dapat yang potongan harga tuh udah lumayan banget sih, alhamdulillah banget potongan harga itu. Dan bersyukurlah juga kalau di kelurahan kalian banyak ada acara. Soalnya 1 udah ada konsumsi, 2 kalian ada CC, CM, bisa numpang acara coy. Jadi lu pada nggak akan bingung masalah konsumsi, ngabisin duit banget. Ya itu udah sih. Oke, last question. Apa pesan atau pesan yang bisa kalian ambil dari praktikum 1 dan praktikum 2? Kalau dari gue ya, butuh banget sharing sama yang namanya cutting, karena cutting tuh kan dia udah melakukan jadi lebih paham lah, apalagi kalau cuttingnya yang pinter jadi bisa ada tekniknya, terus dia tuh kasih tahu teknik ini tuh harusnya kayak gini loh, kalau lu ngambil ini kayak gini kayak gitu. Butuh banget sharing sama cutting, soalnya selama ini ya kita selalu ngomong sama cutting gimananya. Habis itu udah deh. Udah sih. Terus apa? Karena kayak apa ya, waktu praktikum 2 juga itu kayak pas pandemi banget, pas PSBB kalau nggak salah. Jadi aku itu kurang komunikasi gitu sama temen-temen, kayak merasa sendiri banget gitu lah. Pokoknya jangan sampai kayak gitu ya guys. Kalau aku sama kayak kalian berdua. Dan buat kalian gitu yang merasa emang aku nggak tahu apa-apa nih tentang Peksos mulai sekarang ya itu minimal tahu lah gitu, ada yang tahu. Jadi kalian pas di kelompok ya yang nol banget gitu, jadi kalian adalah sedikit bisa kalian sharingkan ke teman gitu. Kalau Ayah? Kalau gue sama sih, yang penting itu satu yang paling penting menurut gue tuh kalian harus bisa ngendalin ego lo. Iya. Maksudnya di saat temen lo, maksudnya kan sifat orang beda-beda ya.
kalau dia lagi marah, lo jangan ikutan marah. Tapi walaupun lo pengen marah banget ya, tapi lo harus bisa ngendaliin lo. Maksudnya nggak mungkin api dikasih api, jadi api harus dikasih air gitu. Jadi ya itu, jangan selalu kebawa sama arusnya dia. Lo harus bisa ngendaliin emosi lo selama lo berpartner sama orang, entah itu siapapun sih, entah itu lebih tua sama dari lo atau itu lebih muda dari lo harus bisa ngendaliin ego lo. Oh iya juga sama nih pengalaman juga nih. Kalian kalau mau ngelakuin sesuatu itu, tahapan apapun itu di praktikum, jangan lupa untuk memberikan laporan atau minimal dosbing itu harus tahu dulu gitu. Jadi kayak aku kemarin itu, kita mau mau community meeting, udah deal-dealan sama pihak kelurahan, udah ngomong ke BPKK, ternyata kita lupa ngabarin dosbim. Akhirnya itu kan ada bentrok antara kita sama dosbim. Misalnya dosbim, kenapa kalian tidak mengabari saya gitu, dianggapnya kita terlalu sombong tidak mengabari dosbim, karena dosbim itu adalah Supervisor. iya dosbim Ibu atau bapak. iya Pembimbing Yang lah. ngawasi kita lah. istilahnya itu orang tua kita lah, yang di kelompok kita punya ibunya kita, emaknya kita, bapaknya kita, Pemberitahuan. Oke. Sebenarnya gue ada last question banget sini. apalagi Oke, satu ini terakhir banget. Apa yang mau kalian ucapin ke partner kalian kemarin? Waduh. Dari partner praktikum 1 dan partner praktikum 2 ya. Enggak harus yang sedih. Kalau bisa yang baik-baik aja sih. Semoga kita semua jadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga lulus bareng sampai sukses bareng gitu. Amin. Kalau gue pesan ini karena gue praktikum, bisa sih praktikum 1, pesannya gue seneng banget sama kalian 1, 2, 3, 4, 5 berlima, ada Ega, Vanes, Jui, Andui sama Agil gitu. Kalian itu pokoknya aku senang bisa kelompok sama kalian, karena sampai saat ini aku masih berhubungan gitu sama Vanes, Jui, Agil sama Andui. Kan ada tuh ya kelompok yang habis praktikum 1 ya udah selesai, ini enggak gitu, aku sama mereka masih berhubungan, karena walaupun pernah ada masalah, maksudnya ada crash, tapi akhirnya bisa gitu diatasin. Itu malah menambah semakin dewasa, karena aku dapet banget pelajaran dari situ gitu. Wasik. Terus yang kedua, kan aku sendiri tuh, tapi aku bareng teman-teman juga punya teman seperbimbingan walaupun beda Jadi lokasi. nggak sendirian guys. Itu aku sama Cynthia, sama Melan, sama Ain, sama Sici, sama siapa lagi? Eka Agus bukan, Eka temennya Cynthia. Nah, pesannya kalian keren, apalagi cuman berdua kan partnernya, ada juga sendiri Melan. Kalian keren, walaupun kita tidak bisa bertemu tapi kita tetap kompak ya. Sumpah kita merasa Kompak buat laporan. iya kompak Saling support. kita mantap sih. Dan semoga dari praktikum 1-2 nya kita bisa berteman sampai nanti lulus ya, tetap terjaga komunikasinya. Amin. Sukses bareng. Amin. Kalau gue yang praktikum 1, thank you banget, soalnya ya happy ya, kita tiap hari itu main Uno guys. Iya, Main Uno di sama rumah pohon. sama Anda kafe Soalnya enggak? ya udahlah ya itu, soalnya kita terlalu nyantai sampai time schedule aja kita nggak bikin, kita nyontek punya kelompok lain. Sama. Terus kalau yang praktikum 2 asik juga, sama-sama anak Malang semuanya kan, Ngalam bos. tiap hari jajan terus jajan. Thank you banget sih, seneng kok. Thank you Pinky. Bagus. Kalau ya Sini lah ya, kan ini itu masa di belakang. Sini. Gue mau di tengah dong. Oh iya boleh. Karena ini yang baik-baik ya guys, tapi ini banyak baiknya sih, jujur aja banyak baiknya di praktikum 1 sama 2. Kalau di praktikum 1, makasih banyak buat kelompok aku, terutama buat Ilsa, buat JT, buat Mbak Lina, buat Tio, buat Bang Cem, sama buat Muhayul. Makasih banget, itu menurut gue partner yang paling flop. klop banget sih, karena pertama
gue baru kenal sama kalian kecuali Muhayul ya sama Ilsa, itu yang lain baru kenal banget saat itu, dan itu udah kenal 3 tahun, jadi kayak udah deket banget. Terus buat kalian inget gak waktu enggak sih, jangan inget tapi kalian harus ingat kalau kita sering kulineran ya guys. Itu mah Di sana. pasti. Itu pasti sih, karena ada beberapa jajan atau makan yang sering banget kita beli sampai nggak bosan-bosan itu. Sama. Ada kue apa itu namanya, itu kotak itu enak Kangen banget. ya? Kangen banget gue kangen cinta banget sama kalian sih guys. Kalau yang praktikum 2 jujur aja ini banyak berkesannya sih daripada yang sedih ya, walaupun ada lah namanya sedih pasti ada, namanya senang pasti ada, harusnya seimbang sih. Buat Fiaran, makasih banyak udah ngasih banyak pengalaman buat aku pribadi, itu makasih banyak. Karena walaupun kamu galak banget ya mohon maaf nih, kamu galak bukan banget sih, tapi emang karakternya Tegas emang iya bukan galak sih, tegas, lebih ke tegas. Jadi dia bilang A, B gitu. Jadi emang udah paten gitu. Dan gue suka sama pribadi dia kayak gitu. Kayak gue. Kayak gue ya. Bodoh amat. Makasih banyak udah ngasih banyak pengalaman buat aku pribadi. Karena kita di sana itu banyak senengnya dan emang banyak vacation, jadi banyak liburan gitu. Emang banyak liburan banget. Dan gila, makasih banyak sama pihak Panti At-Tauhid. Cinta banget saya sama kalian. Banyak diajak liburan, banyak diajak kulineran, banyak diajak jajan, banyak diajak pokoknya spiritualnya ada, senang-senangnya ada. Jadi makasih banyak udah mau menerima aku sama Fiaran yang berbeda ini. Tapi makasih banyak buat Fiaran, gue cinta banget sama kamu. I love you full. Alhamdulillah akhirnya kita selesai menjawab semua pertanyaan. Betul? Yes, betul. Ya, semoga dapat menjadi pedoman bagi adik-adik tingkat ya, pedoman dong. Ada tingkat. Sebenarnya ini lagi. awkward banget sih kayaknya karena nggak ada persiapan Iya. sama sekali. Jadi mohon maaf jika kamera goyang, jika kamera ngeblur, jika gorden yang tidak seimbang dengan warna sofa gitu. Ya, maaf. Tidak estetik Iya. sekali. Ini kita lagi di posko praktikum 3 gitu kan. Ini first video kita guys. Ya, ini kita awalnya emang aku sih yang minta untuk gini karena aku Bukan nggak- minta, maksa. Kalian harus menggarisbawahi maksa. Jadi karena ini mereka sudah mau, jadi jangan lupa untuk di Like, comment, and subscribe. belum maafin ya kalau misalnya ada yang kekurangan salah, mungkin bisa diperbaiki di komen. Tapi kita tidak menerima hate speech ya, tidak menerima ya. Mak sok aja sok. Iya, jangan. Assalamualaikum